Baik para sahabat, ini break ini sambil apa ya, ngelinting dulu dikarenakan ini cuaca sedang hujan. Jadi ini pandangan agak gelap. Kalau di layar monitor ini Anda terlihat terang ya, memang kamera digital memang seperti ini. Dia bisa menyesuaikan diri. Sebenarnya ini gelap ini. Nah, kalau dilihat seperti itu, nah itu seperti terang padahal itu cuaca lagi gerimis, hujan rintik-rintik. Setelah tadi hujan lebat itu. Kita sambil menunggu, sambil cuap-cuap juga. Ini saya akan membahas sama Mas Kandung tentang masalah sebuah karya seni yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Jadi seperti ini Mas Kandung, saya mau cerita ini. Beberapa hari yang lalu itu saya mengomeni sebuah short video. Ya, temanya itu short videonya orang menyuguhkan tayangan bahwasanya temanya itu ada orang mencetak sebuah benda berbentuk cumi-cumi itu bukan dicetak secara manual tapi dengan alat 3D print yang pakai filamen itu. Terus banyak yang komen, terus kebetulan saya tuh gatal untuk merasa kok berkomen. Akhirnya saya sebagai pelaku seni yang saya merasa selama ini seni ini sangat dipengaruhi, sangat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Akhirnya saya komen seperti ini. Enak ya kalau punya uang banyak atau kaya. Jadi kebanyakan orang sekarang itu karena bisa membeli suatu alat untuk mencetak karya seni, akhirnya orang tersebut bisa melabeli dirinya sebagai seorang seniman. Dan akhirnya di komen orang, dan sempat saya dikatain goblok-goblok segala, katanya nggak semudah itu, kata gini-gini. Padahal menurut saya ya, mungkin mereka itu tidak mengalami. Yang saya maksud ini gini, paling Mas Kandung sampean ya maksud mungkin. Dulu waktu saya tuh masih tahun awal 2000-an, saya itu sempat usaha sama teman itu sablon. Nah, tahun 2004 itu akhirnya masuklah digital printing. Akhirnya tukang sablon itu banyak yang gulung tikar. Sedangkan orang nyablon dulu itu kan benar-benar yang manual itu harus mempunyai skill untuk seni juga. Kita kalau manual kita harus membuat pola gambar, kita membuat emal, kita harus bisa membuat campuran warna agar warna biru bisa menjadi hijau gimana. Terus saya dulu juga ngukir, akhirnya sekarang itu ada mesin CNC. Ada orang yang bilang itu tetap butuh seorang seniman alat itu. Jadi orang itu bisa kalau mendesain itu kan ya memakai skill seni juga gini-gini. Maksud saya bukan itu. Saya tahu kalau itu tuh butuh skill. Cuma zaman sekarang itu kan orang males, nggak usah desain itu kan sudah ada download itu, sudah ada yang jadi. Kalau orang yang nggak bisa mengoperasikan juga bayar orang loh ya tak? Bayar orang, ya paling aman ngerti ya. Kita pernah ikut satu orang, dia punya alat komplit, dia nggak bisa desain, nggak bisa membuat karya secara utuh, secara prototipe, mengoperasikan nggak bisa, apalagi maintenance. Akhirnya memperkerjakan kita. Dan akhirnya kita yang membuat hasil produk itu. Tapi orang lain kan taunya yang berkarya kan dia. Nah, akhirnya dia melabeli dirinya bahwa dia itu adalah seorang desainer atau seniman. Saya ingin ini Mas, menurut pendapatnya sampean sendiri piye dengan kemajuan di zaman kayak ini piye? Kamu banter ya? Ini mikrofonnya enak. Melihat ke perkembangan teknologi dan berbagai macam aplikasi seni, desain, itu beberapa memang ada yang profesional dalam hal aplikasi hanya sekedar alat, tapi ada beberapa software atau aplikasi yang itu sudah menyediakan beberapa draft, beberapa bentuk desain yang kita tinggal asal tempel, asal menata. Contoh, ini disebutkan merek boleh nggak ya kira-kira? Contoh ada saja ya. Contoh salah satu software atau alat itu alat desain itu dimana sudah ada draft, sudah ada layout, sudah ada istilahnya objek-objek visual yang tanpa harus kita membuat,
Jadi kita tinggal meracik, menata, layoutnya sudah ada, kita ingin merubah juga bisa, atau kita ikut layoutnya itu bisa, tinggal memilih objek yang di dalamnya itu apa aja. Jadi katakan ada satu lembar sudah ada layoutnya, fontnya di sini, gambarnya di sini, terus keterangannya di sini. Itu kita tinggal masukkan memilih objek itu berbagai macam, tinggal kita pilih tok kita masukkan aja. Itu ada. Ada yang layout menata sendiri, tapi objeknya tetap kita ambil dari yang sudah tersedia. Beda dengan kalau sebagai desainer ini hubungannya dengan saya membahas tentang desainer dulu mas. Beda dengan desainer profesional. Katakan kita ingin membuat gambar seekor burung, ya. Itu kita mulai dari nol. Ya secara teknis kita menggambar dari sket sampai jadi finishing, warna dan sebagainya seperti kita menggambar manual di kertas atau kanvas. Tapi media digital kita menggambar dari nol, sket, bentuk, warna, dan sampai finishing. Itu kita menggambar sendiri. Itu namanya kita masih menggunakan kemampuan dan Berkarya. berkarya. Beda dengan tadi yang hanya sekedar tempel, sekedar ambil, sekedar comot, tinggal nempel tok. Banyak beberapa pelaku karya grafis itu hanya mengambil gambar yang sudah ada, tinggal kopas, trace, kopas, perjelas dan sebagainya itu kan banyak. Sekarang itu gambar kita download di Google katakan ya. Karena ada beberapa itu gambarnya tidak setajam yang kita inginkan. Kita bisa cari lagi aplikasi penajam, bisa ada. Aplikasi istilahnya biar lebih kontras dan lebih bagus ada. Terus katakan gambarnya itu ada background-nya, kita hanya ingin mengambil objeknya aja, aplikasi untuk menghapus background juga ada. Otomatis mas, tinggal masukkan klik, tanpa kita harus bingung-bingung. Kalau katakan kalau di dunia desain, kadang kita ingin kita mau foto objek mangga dengan background alam real. Terus kita ingin membuat desain yang kita perlukan hanya mangganya aja. Di desain secara profesional kita pasti ada upaya untuk mengambil atau mengcrop mangganya itu dengan teknis atau kemampuan kita. Itu agak ribet, agak sulit. Tapi dengan teknologi yang terbarukan, tinggal klik itu otomatis hilang sendiri. Kurang lebih seperti itu. Itu teknologi itu semakin memudahkan. Jadi tanpa punya skill khusus pun itu semua mungkin bisa. Iya. Sebenarnya esensinya terciptanya sebuah alat, khususnya alat untuk seni, itu sebenarnya kan sebagai pembantu untuk mempermudah seorang seniman untuk mempersingkat waktu, untuk memudahkan. Akan tetapi ada sisi apa ya istilahnya, seolah-olah pisau bermata dua. Kalau kita tidak menggunakan karya kita itu dengan tangan kita sendiri, nah akhirnya kan originalitasnya akhirnya sedikit berkurang ataupun bahkan hilang. Seperti halnya profesi kita, salah satunya mural ini, sekarang kan sudah ditemukan alat untuk mural. Jadi alatnya itu seperti robot besar, seperti print, hanya didekatkan atau ditempelkan dengan tembok, kita memasukkan gambar, akhirnya dia itu bisa melukis, bekerja sendiri di tembok. Itu kan tujuannya untuk gambar lebih akurat, 100% sesuai dengan desain, bahkan foto juga bisa, dan waktu lebih cepat. Kita hanya tinggal duduk. Nah, tapi dari esensi seninya, mungkin kalau kita mungkin di Indonesia ini mungkin kurang dihargai, kurang bisa menilai lah. Kalau di luar negeri saat ini pun orang melukis menggambar blueprint itu detik ini masih memakai manual walaupun itu di tablet. Membuat film kartun pun seperti itu. Jadi tidak serta-merta lewat proses langsung lewat digital, tapi lewat gambar mentah. Nah, apalagi yang benar-benar mentah. Kalau di sana kan benar-benar dihargai. Beda dengan cetakan yang produksi massal yang cepat, dan itu beda dengan yang benar-benar dari hasil karya seni dari tangan. Nah, kalau masalah hasil, mungkin yang menggunakan alat itu lebih bagus. Jelas, suka cuman melihat hasil. Tapi kan itu nanti perlahan kemampuan manusia untuk berkarya itu nggak ada. Nah, nggak ada. Maksudnya simpel aja seperti ini. Ini di luar seni ya.
Katakan masalah apa namanya itu, masalah teknologi untuk meracik sebuah nasi goreng. Simpel. Nasi goreng yang secara manual kita istilahnya membuat racikan bumbu, ambil berapa cabai, berapa bawang merah, bawang putih, berapa sendok garam, berapa dan sebagainya, itu kan kita racikan sendiri. Kita punya feeling, melatih feeling kita itu merasa, kita punya rasa, oh kurang garam, oh kurang pedas dan sebagainya, oh pas, itu kita bisa merasakan secara feeling. Tapi karena perkembangan zaman dan kemajuan dunia industri, sekarang ada bumbu saset untuk membuat nasi goreng. Tanpa kita pusing, tanpa kita menggunakan rasa, tanpa kita menggunakan skill memasak, tinggal kita tuang bumbu, nasi goreng. Udah beres. Nah, itu nanti jika bumbu saset atau mungkin industri itu tutup atau berhenti atau apa, banyak orang-orang yang bakal kelabakan ingin membuat nasi goreng dulu. Atau mungkin jika posisi kita jauh dari perkotaan, katakan di tengah pedesaan dan itu tidak ada toko atau apa, kita nggak bisa membuat seperti itu. Plus itu salah satu contoh. Yang lain juga banyak, katakan mesin untuk menanak nasi. Kalau dulu itu ada beberapa tahap, ya kan. Kalau orang-orang lama itu ada beberapa tahap. Kalau sekarang tinggal masukkan nasi di mesin, pencet, itu otomatis. Kalau itu nanti kita posisinya di daerah pedalaman atau apa, itu kita kebingungan. Apalagi jika kita tidak usah kita berada di pedalaman, Kak. Jika manusia itu tidak bisa memiliki alat tersebut, gimana untuk memperoleh apa yang diinginkan itu? Mungkin ke depan kira-kira dengan canggihnya zaman sekarang ini, kita tinggal perintah, nggak usah membuat program. Salah satunya ada AI. Itu kira-kira untuk ke depan, 50 tahun ke depan, seni secara natural, secara apa yang ini, seni yang benar-benar tercipta dari tangan manusia, itu kira-kira masih dibutuhkan apa enggak? Apa, Mas? Ini di menggunakan tangan dan karya manusia. Karya orisinal dari manusia itu kira-kira masih dibutuhkan enggak? Dengan kemajuan zaman sekarang yang tidak bisa sudah tidak bisa dihalau, memang zaman seperti itu. Jadi semuanya serba digital, semuanya serba robot. Kira-kira orang-orang masih membutuhkan karya seni original dari manusia apa enggak? Itu tergantung gimana upaya manusia itu untuk melestarikan atau membudayakan cara-cara lama. Soalnya gini, apresiator atau mungkin orang yang mengapresiasi tentang karya seni itu semakin hari semakin minim. Dia tidak melalui proses, tidak melihat proses. Yang dia tahu hanya barang jadi sudah. Toh juga itu istilahnya fisik hasilnya itu juga bagus. Kan nggak mungkin dia itu menghargai, kok bisa ya orang itu dengan tangannya menggambar wujud sebuah benda itu mungkin asli. Kalau sekarang kan mungkin yang tahu hanya hasil. Oh ini gambaran dari cat. Padahal itu sebenarnya bukan gambaran manusia, hanya printing atau mungkin komputer dan sebagainya. Kalau itu lama-kelamaan semakin dibudayakan atau mungkin budaya untuk berkesenian secara secara manual dan teknik manusia itu hilang, ya perlahan akan semakin tidak dihargai. Itulah upaya gimana menyelaraskan antara kemampuan manusia dengan alat atau perkembangan zaman. Kalau semua itu berlebihan itu nggak baik. Oke, mungkin dimudahkan dengan alat-alat yang bisa lebih meringankan para seniman untuk bekerja, tapi tanpa menghapus peran manusia tersebut. Ya itu tadi, kembali lagi ke cerita itu tadi, masalah saya komen tentang istilahnya intinya itu enaknya orang punya duit, orang kaya. Kalau ingin yang bercita-cita jadi seniman tanpa skill pun bisa jadi seorang seniman, maksud saya ya itu. Kalau sekarang kan sudah canggih. Kalau kita sudah banyak uang, bisa membeli komputer, bisa membeli alat, kita tinggal masukkan program dari AI, ya sudah. Semuanya kan sudah bisa. AI, tolong buatkan saya. Nah itu kan ada di ChatGPT salah satunya. Buatkan program saya untuk disambungkan dengan alat pencetak ini. Nah, kan sudah selesai semua. Sudah. Ada mereka mau terafiliasi atau dihubungkan dengan CNC bisa,
dihubungkan dengan digital printing bisa, dengan printing bisa, cutting stiker, laser, semuanya lewat melalui ChatGPT kan bisa. Kalau masalah teknisnya, nah orang kan ada yang komentar, tapi kan itu tidak bisa gerakan sendiri, percuma beli tapi kalau tidak bisa mengoperasikan. Nah, maksud saya ini, mengoperasikan itu tidak harus dengan jiwa seni, tapi dengan teknik dan prosedur itu bukunya ada. dan semua sama. Nah, Kalau seni kan nggak ada yang sama. kecuali dia itu memasukkan di program sendiri, desainnya nol dari tangan sendiri, dimasukkan, dikonvert, diedit lagi lewat komputer, lah itu beda. Dan itu pasti tidak bisa dibohongi, karya sendiri, walaupun itu di komputer, itu pasti beda dengan kita mengcopy paste atau mengambil gambar yang sudah ada, atau bahkan dari ChatGPT. AI saja gambar-gambar sekarang itu kan sudah banyak loh. Nah, Nyatanya banyak yang cacat gambarnya dari AI itu. Walaupun bentuknya sempurna, biasanya itu kalau orang, itu yang paling gampang cacat itu bagian tangan, jari, lekuk tubuh, itu kadang banyak yang kurang proporsional. Padahal itu gampang caranya. Salah satu rahasianya ya kita memasukkan clue-nya itu harus benar-benar detail dan benar. ya kalau kita bergantungan pada alat, oke itu memudahkan dan itu bisa menciptakan sebuah produk. Tapi itu jelas nanti bakal mematikan kemampuan manusia. Nah, Siapa yang akan peduli tentang hal itu? Tidak ada yang peduli. Mungkin sebenarnya arah komentar saya itu kan agak sedikit apa lagi ngarani sentimental. sebenarnya itu sudah pernah disinggung di salah satu film animasi, Mas. Saya kalau pernah melihat film Wall-E, itu kan keadaan manusia, semua aktivitas, semua kebutuhan itu kan dilakukan oleh mesin. Robot. Ingin makan sudah ada sendiri, ingin apapun, hiburan atau mungkin keperluan apapun sudah disediakan oleh mesin. Dan imbasnya apa? Manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa tidur dan hanya bisa memerintah. Kayak orang lumpuh akhirnya. Makan pun disuapin, Mas. Tidak menggunakan tangan. Berjalan pun sudah pakai alat, tinggal duduk, berjalan sendiri. Sampai-sampai pada titik akhirnya itu cara untuk berjalan sudah nggak lupa, sudah nggak bisa. Itu simpelnya seperti itu. Itu pesan film yang memang sangat kritis banget dan memang kalau dibiarkan teknologi juga akan semakin mematikan kemampuan manusia. Ya kembali lagi kalau semuanya itu seimbang mungkin masih bisa efektif atau mematikan kemampuan manusia itu sendiri. Ya seperti nasi goreng itu tadi, kalau kita sudah berada di tempat lain, sudah tidak ada teknologi atau mungkin tidak ada produk instan resep itu tadi, kita kan bakal bingung. Itu nasi goreng. Kalau hal pokok katakan nasi, atau hal pokok lebih pokok lagi, gimana cara kita untuk menanam? Ya. Kalau kita tidak pernah belajar cara tanam menanam untuk kebutuhan primer, suatu saat kita akan mati secara perlahan. Meskipun di situ sudah banyak media lahan yang bisa kita gunakan untuk menanam. Tapi karena kita tidak bisa kan, ya kita nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Sebenarnya ya ironis ya, kemajuan zaman ini sebenarnya lahir dari beberapa inovasi yang nyatanya notabene dulu tuh banyak inovasi yang lahir dari buah pikir seorang seniman. Kayak Rafael, Leonardo da Vinci, terus apa nih? Michelangelo. Itu karya mereka itu banyak menyumbangkan sebuah peradaban dan teknologi. Secara kemampuan manusia pun mereka lebih sangat unggul. Katakan begini, satu sisi otak untuk berkarya seni itu ada, satu sisi otak untuk membuat teknologi yang matematis atau hitungan pakai rumus itu juga ada. Jadi kemampuan dua belah otak itu imbang. Kalau sekarang kan mungkin untuk membuat gambar atau membuat produk yang pakai rumus matematis ada sendiri orangnya. Nanti bagian untuk seni otak-otak kanan itu ada sendiri, tapi dia tidak bisa untuk menciptakan hitungan-hitungan matematis dan sebagainya. Itu kan dibagi lagi. Itu ada lagi untuk seni pun, katakan bagian manual menggunakan tangan ada, bagian digital juga orangnya spesial lagi. Dia tidak bisa menggambar tapi bisa untuk di bagian digital. Dan itu dipecah-pecah lagi sampai kemampuan manusia itu hanya satu poin. Nah, itu kan sebenarnya kan mematikan. Jika dia tetap berada pada posisi dan keadaan serta lokasi yang menunjang. Jika dia nanti suatu saat
terpaksa harus pindah ke lokasi lain yang tidak ada fasilitas itu dan terpaksa harus menggunakan kemampuan lain, dia akan mati, Mas. Nah, Kalau saat ini boleh saya cerita sendiri, mungkin sudah ada contoh, ada mungkin fenomena yang sudah mulai terbukti itu gini. Banyak teman-teman saya seniman itu yang lebih ke konvensional, maksudnya konvensional itu hanya sekedar melukis menggunakan cat di kanvas, di kertas atau di tembok. Nah, sedangkan untuk pasar sendiri sekarang mural, lukisan konvensional, lukisan kanvas itu sudah mulai menurun peminatnya. Dan lebih yang ramai itu desain-desain grafis, desain-desain 3D pakai komputer. Karena teman saya itu tidak bisa digital, tidak bisa di komputer atau mungkin kurang menguasai, akhirnya tidak punya pemasukan. Nah itu. Tapi kalau kemampuan dia itu selain konvensional melukis pakai tangan bisa dan bisa untuk menggunakan peralatan digital bisa, mungkin tetap bisa bertahan hidup, bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau seperti itu simple. Belum lagi yang saya ceritakan tadi, pembagian kemampuan skill manusia. Ini kembali ke para seniman lampau seperti Michelangelo, terus Leonardo da Vinci. Itu kemampuannya multi talent, benar-benar multi talent. Menggambar manual bisa, menciptakan produk sistematis, matematis bisa, dan sebagainya. Jadi dia akan dimanapun bisa bertahan hidup sesuai kebutuhan lokasi atau tempat tersebut. sebenarnya itu dari hukum alam itu sebenarnya udah benar. Maksudnya gini, antara orang yang berkemampuan lewat materi dengan orang berkemampuan secara bakat, skill itu harusnya kan saling melengkapi seharusnya. Jadi orang yang punya uang banyak, modal, bisa beli mesin, harusnya itu kerjasama dengan orang yang punya skill. Seharusnya seperti itu. Tapi ya nyatanya zaman sekarang kan tidak seperti itu. Nanti kalau kita dijadikan perdebatan, akhirnya orang yang hanya punya skill tapi nggak punya modal, secara finansial akhirnya disalahkan. Ya salah sendiri nggak punya modal. Nah, itu kembali nanti pada sistem ideologi kapitalis. Ya. Jadi kembali tadi, orang kalau punya modal bisa apapun, entah menggunakan tenaga orang lain atau entah menggunakan mesin-mesin yang bisa dia dapatkan. Tapi gimana keadaan manusia-manusia yang punya kompeten, punya keahlian, tapi tidak bisa memiliki alatnya. Sedangkan pasar sudah lebih, sedangkan pasar itu sudah lebih dikuasai oleh alat-alat mesin seperti itu. Kita akan mati, Mas. Oke, kita bisa menciptakan produk, tapi kita akan kalah dengan mesin-mesin itu. Sekarang loh, kalau kita membuat benda seperti patung loh, kita tidak usah masukkan program aja sekarang sudah bisa loh. Kita pakai ini scan loh. Jadi seperti umpama gelas ini, kita pengen ngeprint seperti ini. Jadi kita nggak usah membuat gambar 2 dimensi, terus kita jadikan kita desain ulang jadi 3D. Nah sekarang sudah ada scanner 3D. Jadi ini scan, masukkan dalam komputer, langsung diarahkan ke mesin itu tadi. Terus itu nanti bahasnya pada ilmu pengetahuan. Untuk apa kita belajar sekian banyak ilmu dari otak kita membaca jika toh nantinya itu tidak berguna. Istilahnya kedepannya untuk masa depan itu skill ilmu kita itu sudah digantikan pakai alat. Dan itu mempengaruhi kemampuan manusia untuk belajar. Lebih seperti itu dan pasti tergantung. Kira-kira nanti di masa akan datang itu harga dari karya seni manual dengan yang digital kira-kira harganya gimana? Kalau saya mungkin bukan ke harga dulu, Mas ya. Saya mungkin ke peminat dulu. Pasti orang-orang awam itu nanti lebih memilih yang Digital. cepat, ringkas dan bisa dapat banyak. Yaitu menggunakan digital. Dia tidak peduli karya ini orisinal atau tidak, karya ini menggunakan rasa atau tidak peduli. Ini terlepas dari karya tersebut, karya seni atau karya industri. Yeah. Sebenarnya karya seni dan karya industri kan bisa berkesinambungan. Seperti membuat cetak kaos, cetaknya menggunakan teknik industri dan mudah untuk memperbanyak. Tapi masternya itu kalau bisa kan menggunakan karya seni, benar-benar karya dari kemampuan manusia, menggambar dan sebagainya itu. Tapi kalau seperti yang Anda katakan
ada ChatGPT atau mungkin kita tinggal ambil dari internet, itu kan sudah menggantikan peran para seniman grafis. Seniman grafis itu bukan pekerja grafis loh ya. Pekerja grafis itu hanya sudah ada alatnya, sudah ada masternya, sudah ada desainnya, tinggal istilahnya mencetak atau membuat duplikasi sebanyak mungkin. Tapi kalau seniman grafis dari nol, dari sketch, dari konsep, terlebih dari filosofi, itulah tidak mungkin kalau kita itu mengambil dari internet atau kita itu dengan ChatGPT kita punya filosofi dari karya tersebut, nggak mungkin. Pasti kita nol masalah itu. Tapi yang saya rasakan selama ini sebagai kreator ya, yang pernah saya lakukan dari barang berupa 3D patung, dari material besi, kayu, plastik dan lain sebagainya yang pernah saya terjuni. Dan saya rasakan dan saya bisnis pun lewat seperti itu, usaha cari uang dari situ. Itu sepertinya untuk ke depan itu kita yang manual, karya seni original dari kita itu akan tenggelam, pasti harganya akan jatuh. Soalnya apa? Seperti yang sampean bilang tadi, orang itu masa bodoh dengan itu original atau bukan, itu seni atau bukan, yang penting barangnya itu secara fisik sudah terlihat ada. Seperti nasi goreng itu tadi, nggak peduli proses seperti apa, yang penting sudah jadi. Nah, tapi kalau boleh jujur ya tapi tetap tergantung orang ya melihatnya. Nah itu makanya. Seperti masakan itu kalau bumbunya instan, tentu kan pasti beda deh kalau kita dengan masak sendiri ya. Kualitas hasil. Kalau kita mau rasanya ke arah ini, kita bisa menambahkan sedikit. Tapi kalau dari bumbu yang instan, ya mau tidak mau rasanya semuanya seperti itu. Ya itu semuanya nanti rasanya apa ya, jauh sama rata semua, nggak ada spesial. Itu nanti kembalinya ke rasa dan filosofi. Itu pengalaman Mas ya. Sewaktu saya masih terjun di dunia miniatur, saya kan membuat secara manual suku cadang miniatur. Dulu spesialisnya saya di roda. Pernah roda itu per biji yang paling tidak detail, yang paling sederhana itu per bijinya 35.000. Yang detail itu per bijinya 75.000 bahkan sampai 100.000. Itu pernah ada orang beli itu. Akhirnya tanya kan, Mas ini berapa? Saya jualnya per biji 35.000. Nah orangnya jawab, ya orang di sana itu loh satu set malah dapat 6, itu harganya 50.000. Nah, jadi dia kan tidak melihat prosesnya, berarti kan orang kebanyakan masa bodoh proses, yang penting hasilnya. Padahal antara manual dengan yang cetak itu, kalau orang itu benar-benar bisa menikmati karya seni, itu pasti bedanya itu ada. Salah satu contohnya, walaupun saya mengeluarkan spek yang paling sederhana, tapi bentuknya itu sesuai dengan aslinya roda. Contohnya ada bagian-bagian bibir roda itu yang lebih detail. Kalau dicetak itu susah. Kalau cetak itu kan biasanya hanya apa ya, seperti inilah. Dua sisi, cetakan negatif atau 3 dibuka. Tapi kalau manual kan kita bisa menggerakkan seluruh tangan kita itu masuk ke dalam kedetailan sebuah benda. Itu kan bisa. Ya, contohnya seperti itu. Apalagi mungkin kalau manual tangan nanti ada bagian-bagian yang ditambahkan lagi. Nah, kayak contohnya kayak tembok seperti ini kita gambari. Apa mungkin nanti mesin printing itu bisa memprint gambar seperti ini yang ada tonjolan-tonjolannya seperti ini? Berarti mesin printing itu kan biasanya benar-benar datar kan? Kualitas temboknya yang benar-benar bagus. Bisa, tapi harus menciptakan mesin lagi. Nah, dan itu pasti mahal lagi. Luasan juga. Itu kan dimensi seperti itu kan, tembok itu nggak pasti semuanya seperti itu. Ada yang lebih tebal, lebih tipis dan sebagainya. Sedangkan program komputernya itu membacanya kan harus bisa diatur. Kadang tak pikir kadang ya lucu loh. Sekarang motor yang lama-lama, klasik-klasik, semakin lama semakin mahal. Padahal motor yang zaman sekarang itu lebih canggih, lebih irit bahan bakar, tapi lebih murah. Nah, kok nggak sama? Padahal alasannya itu orang itu yang dalam bisnis, dalam dunia otomotif, yang klasik itu orang penikmatnya masih bilang gini, ini soalnya bernilai seni tinggi, masih orisinil, historisnya ada. Jadi dia memakai pemikiran secara apa ya, filosofi lah, seperti itu. Filosofinya masih. Nah, akhirnya harganya berlipat-lipat. Tapi kenapa nasibnya kok nggak sama dengan karya seniman zaman sekarang yang masih bertahan dengan cara karya seni original dari tangannya, seperti lukisan mural seperti kita lakukan ini, atau kita melukis sebuah nambot
itu pengaruh pada apresiasi masyarakat dan Nah, budaya dan melestarikan budaya, Mas. Mungkin seperti masyarakat tradisional katakan ya, ada beberapa itu yang sudah menggunakan alat tanpa melalui tahapan-tahapan atau mungkin proses yang secara historis dulunya itu dicatat. Ada beberapa tahap, tapi sekarang hanya satu tahap sudah jadi. Hasilnya mungkin sama, tapi ada beberapa orang itu yang masih mempertahankan budaya. Nah itu lebih mengarah ke filosofi dan historis. Tapi kalau orang hanya cuma butuh bendanya aja, mungkin yang lebih cepat itu yang dipilih. Itu kembali ke orangnya, Mas. apa memang anu ya? Seni itu hanya tercipta untuk orang-orang yang bisa menikmati seni. Ya itu kembali lagi seni itu rasa. Kalau acuan para masyarakat itu rasa, ya mungkin masih bisa mempertahankan atau menghargai nilai-nilai filosofis, historis dan nilai-nilai kemampuan manusia. Tapi kalau sudah nggak pakai rasa, yang penting ada alat, ya wes. Seperti nasi goreng itu, jika dia menilai rasa, pasti rasa yang dibuat manual itu bervariasi macam-macam dan punya rasa yang khas. Tapi kalau hanya butuh nasi goreng tanpa peduli dengan rasa, yang penting nasi goreng jadi ya wes itu semuanya itu sama. Sekarang itu seperti itu. Nah ini tugas gimana manusia itu peduli akan budaya-budaya seperti itu. Nah, masalahnya di negara kita ini itu dari dulunya memang sudah seni itu tidak dihargai. Kurang lebih seperti ini. Saya. Alat musik, Mas ya, musik. Kita kebetulan di Jawa, budaya kita kan alat-alat Gamelan. nyanyi-nyanyian seperti ini. Itu Campur sari. Campur sari. Nah, itu kan mulai tidak generasi 2000-an kan mungkin jarang banget yang menggeluti itu, apalagi bukan menggeluti, cuman suka aja mungkin nggak ada. Tapi di negara-negara yang lain itu malah dipelajari dari awal dan benar-benar diperhatikan dan dilestarikan. Budaya kita sendiri gimana cara untuk warganya mengapresiasi produk tersebut, malah kita pilih lagu-lagu yang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Ya lama-kelamaan nggak ada yang bisa melakukan, lama-kelamaan hilang. Ya anu ya, pelaku seni serba dilema ya. Kita berkarya dengan hati. Nggak mungkin lah, seniman itu nggak bekerja lewat hati, nggak mungkin. Pasti harus pakai hati, kan pakai rasa. Simpelnya lagi, sekarang ya, kita nggak lagi ngomongkan apa itu namanya, musik tradisional. Kita menggunakan alatnya aja. Oke, musik-musik modern, musik rock dan sebagainya itu alatnya beda dengan kita, tapi sudah masih dilakukan secara manual oleh para senimannya. Sekarang ada lagi musik digital kan, seperti lagu-lagu yang sudah terprogram di komputer. Di remix lah. Bedakan musik-musik yang menggunakan alat musik yang dimainkan seorang seniman sama musik-musik digital. Kalau live katakan, kalau live itu musik katakan musik band menggunakan gitar, drum, bass dan sebagainya. Kalau live itu kan beda dengan yang di kaset. Ada improve, ada mungkin bagian titik ini dia sangat emosional dan kelihatan banget dan itu menambah rasa musiknya tersebut. Tapi kalau musik-musik digital kan ya sama aja seperti yang didengarkan di kaset sama live-nya itu sama aja. Gak ada kesan tersendiri atau mungkin hal yang berbeda. Datar semua. Kalau ya itu band yang sekarang, band yang lalu kan ya beda. Sekarang hanya main, mungkin ada apa itu namanya? Autotune, lip sync. Itu kan mereka seolah main tapi suaranya suara rekaman. Kalau dulu itu kan benar-benar main, benar-benar katakan genjrengannya pun itu beda, lebih punya kesan sesuai emosi saat manggung gitu. Itu namanya feel rasa. Neng seni rupa ya Mas. Secara fisik 3D, lukis dan patung. Nek musik tambah dua luas meh. Keren busana barang. Jadi terlalu kompleks. Kalau kita ngomong seni nggak ada habisnya. Satu hari tidak selesai. Tapi kalau terfokus ke seni rupa sama 3D itu mungkin bisa kita bahas sampai habis. Ya ini sudah hampir 1 jam ini. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi. Bila mana ada komentar lewat kritik maupun saran, ya silahkan ditulis di kolom komentar. Anda yang ingin kita membahas apa silahkan.
atau membuat ide kita membahas apa, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Baik, itu saja para sahabat, mudah-mudahan apa ya istilahnya, kita semakin apa ya, sharing ini menambah wawasan kita, saling mengisi. Bukannya kita membahas seperti ini kita yang paling pakar, bukan, tetapi pembicaraan ini, diskusi ini adalah lahir dari sebuah keresahan, itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.